Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung dimulai. Kepada Ibu Nurul, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Niki. Kita bertemu lagi ya. Selamat malam adik-adik. Malam. Selamat malam adik-adik. Semoga semua sehat walafiat ya, dimanapun adik-adik berada. Ini kan campuran ya dari berbagai universitas ya. Saya izin share screen dulu ya. Sebenarnya ini materi yang satu semester ya sebenarnya. Jadi saya rangkum menjadi satu pertemuan. Katanya kemarin pokoknya intinya adik-adik nanti bisa mengimplementasikan di lapang bagaimana adik-adik nanti. Intinya bukan mengajari, karena pendidikan orang dewasa itu bukan mengajari, bahwa kita mendampingi, belajar bersama seperti itu ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Nurul Dwi Novika Rumsari, SPMSI. Ini email saya, nuruludwin@uneds.ac.id. Saya merupakan dosen program studi penyuluhan pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kalau adik-adik tahu Jember, Jember itu di ujungnya Jawa Timur, mau perbatasan dengan Banyuwangi, mau ke Bali gitu ya. Jadi mungkin agak jauh kalau dari ibu kota. Kalau ini kan macam-macam ya, adik-adiknya ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa gitu. Nah, ini nomor HP saya, mungkin barangkali nanti adik-adik perlu konsultasi atau ingin sekedar ngobrol atau ingin menghubungi saya, ini adalah nomor HP saya. Saya available di jam kerja ya, 8 sampai jam 4 gitu ya. Selain itu jangan dihubungi. Kecuali ini malam ya, karena tugas dari Mbak Niki ini gitu ya. Oke. Saya akan melanjutkan lagi. Di sini apakah ada yang pernah mendengar tentang orang dewasa? Orang dewasa itu siapa kira-kira? Halo, halo. Belum ada suaranya. Silakan teman-teman. Orang dewasa itu siapa ya kira-kira? Ada yang belum punya KTP? Ada yang belum punya Malu-malu, Bu. Malu-malu ya. Aduh. Kira-kira ada yang belum punya KTP? Coba saya tanya. Seviatun Nisa, sudah punya KTP belum? Sudah, Ibu. Oh, Sudah. Berarti kira-kira Seviatun sudah dewasa belum ya? Mungkin sudah sih, Bu. Mungkin, aduh. Kira-kira Raffi, kira-kira Raffi sudah dewasa belum? Izin jawab Ibu, untuk saya rasa karena saya merasa punya tanggung jawab untuk diri sendiri, punya rasa aware kepada diri sendiri, dan saya merasa sudah dewasa. Ibu. Oke, bagus sekali, yakin begitu ya. Jadi semua yang di kelas ini, termasuk saya, termasuk Mbak Niki, termasuk Pak Tri, nah itu adalah orang dewasa. Jangan mengaku bahwa Anda belum dewasa, karena Anda sudah punya KTP, Anda itu merupakan orang dewasa. Kalau kita melihat di teoretikal orang dewasa ya, dan namanya seorang ahli namanya Havingers. Kita membagi bahwa usia orang dewasa, Anda ini termasuk remaja ke dewasa awal, begitu ya. Usianya paling 18, 19, 20 ya. Belum ada yang 30 seperti saya kan ya. Gitu. Jadi Anda semua adalah orang dewasa gitu. Jadi nanti ketika Anda di lapang, yang Anda temui adalah orang-orang dewasa itu. Apakah menyeramkan gitu, Bu? Tidak. Bisa Anda lakukan, yakin gitu. Anda kan sudah mahasiswa, jadi nanti mendampingi bisa di lapang secara langsung. Oke, nah sebenarnya pendidikan orang dewasa ini merupakan pendidikan di luar sekolah, karena sebenarnya bukan formal tapi non formal. Kalau informal kan di keluarga, gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa pendidikan orang dewasa itu berupa pelatihan dan sebagainya, nanti Anda bisa melihat ya tujuannya untuk apa, peningkatan partisipasi sosial dan sebagainya, proses belajar mengajar. Nah, kalau dilihat perkembangannya dari konsep pendidikan orang dewasa ada beberapa teoretikal ya. Jadi ada tabula rasa, metode dialog, klasikal sampai dengan antropologi. Nah, kalau kita melihat tabula rasa, kita melihat bahwa seseorang dilahirkan itu seperti kertas yang kosong. Kertas putih, Anda semua kertas putih. Kemudian Anda dicoret-coreti oleh orang-orang di lingkungan Anda. Nah, akan menjadi apa Anda? Gitu kan? Seperti itu. Metode dialog, klasikal, kemudian sampai ke dalam andragogi.
Nah, ini berbeda dengan pedagogik. Anda mengenal kalau di FKIP, pedagogik itu paling dikenal oleh mahasiswa di keguruan ya. Jadi mereka mengenal pedagogik dan kita mengenal adanya andragogi. Bedanya apa? Bedanya adalah sasarannya. Kalau kita mengajari anak kecil, kan pasti mereka nurut ya. Jadi kalau Anda nanti ketemu petani, nurut enggak kira-kira? Apalagi Anda masih mahasiswa. Kira-kira ini enggak ada yang sudah gemeteran gitu, keringat dingin gitu. Baru ketemu petani pertama kali, karena yang dimaksud di sini orang dewasa adalah sasaran Anda nanti, yaitu petani dan keluarga, peternak, mau nelayan, kelompok tani hutan, sama saja semuanya adalah orang dewasa. Nah, kita membantu mereka, mendampingi mereka. Ini sedikit tentang peraturan ya, peraturan undang-undang tentang pendidikan non formal ya, bahwa pendidikan non formal itu juga diatur dalam undang-undang, ada di Sisdiknas gitu ya. Kalau kita melihat filosofinya ya, setiap teoritis atau teori-teori yang ada itu ada filosofi. Jadi dalam orang dewasa itu ada namanya filosofi kerja dan filosofi umum. Kenapa sih kita harus perlu filosofi? Ketika kita melakukan sesuatu harus ada pedomannya. Kalau kita melihat ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu harus kita melihat bagaimana kita nanti akan mencapai tujuan. Secara filosofi seperti apa? Ternyata di dalam orang dewasa, pendidikan orang dewasa itu banyak studi-studi atau ilmu-ilmu lain yang digabungkan di dalamnya. Sehingga nanti tujuannya akan terpenuhi, yaitu berubah perilakunya. Jadi tujuannya mau pendidikan orang dewasa, penyuluhan, dan sebagainya, itu tujuannya adalah perubahan perilaku. Kalau kita lihat ya, ada namanya idealis, realisme, eksistensialisme, eksperimentalisme, semua ini berujung pada perubahan perilaku. Kita menginginkan yang ideal, kita menginginkan yang realistis, kita yang menginginkan ada sesuatu itu ada dan nyata dan bisa dipraktekkan. Apalagi orang-orang dewasa itu tidak bisa dan tidak percaya ketika Anda tidak mempraktekkannya. Jadi ketika Anda nanti mendampingi, apalagi kan ini kampus sawah merdeka ya. Jadi kalau dihubungkan dengan itu, nanti di lapangnya adalah mendampingi produksi dan sebagainya ya, sampai pemasaran dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan perilaku. Banyak sekali ya tentang filsuf-filsuf yang ada ya. Ada idealis, kemudian sampai eksistensialisme. Ini nanti ujungnya adalah sampai ke experience dan individu masing-masing. Kalau sekarang sasaran Anda adalah petani. Mereka dilatih untuk berdiskusi berkelompok. Itu akan lebih mudah ketika berkelompok berdiskusi. Kenapa? Dibandingkan berpikir sendiri. Kalau Anda punya tugas, ibaratnya Anda punya tugas, jangan stres sendiri. Jangan merasa diri Anda paling menderita. Gitu. Anda satu-satunya yang punya tugas itu, nanti tidak akan selesai. Kalau Anda berdiskusi dengan orang lain, maka tugas Anda akan lebih cepat selesai. Di dalam pendidikan orang dewasa ini, Anda harus tahu karakteristik orang dewasa. Kalau dilihat, banyak sekali teori-teori tentang perkembangan manusia. Ada menurut Satrok, ada menurut Carroll, dan David. Beberapa teoretikal ada tentang psikoanalisis, kognitif, kognisi sosial, etologis, sampai dengan ekologis dan ekonomis. Ini semua adalah teori-teori yang kalau saya sampaikan bisa sampai tahun depan gitu. Jadi banyak sekali. Pada intinya kalau Anda nanti melihat dan bertemu dengan sasaran atau orang yang ingin Anda rubah perilakunya, Anda harus tahu sisi-sisi psikologis. Kalau kita melihat ya beberapa teori tentang psikoanalisis, psikologi yang dia. Ketika kita melihat di sini tokohnya Sigmund Freud ya.
Beliau sangat terkenal ya. Kalau Anda search nama saya menulis di web bahwa orang yang memiliki id, ego, dan super ego yang seimbang, maka itu orang itu bisa mencapai tujuannya. Tapi tidak ada yang punya id, ego, dan super ego yang sangat seimbang ya. Jadi orang-orang biasanya kita ada yang lebih besar egonya, ada yang lebih besar super egonya. Nah, itu adalah dorongan-dorongan dari diri Anda. Menentukan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Ada pula kalau Freud ini menilik pada kepribadian seseorang. Bu, apakah saya harus sebagai separuh cenayang ketika berada di lapangan gitu ya? Cenayang ibaratnya Anda pernah mengetahui psikologis orang ya. Kalau Anda ketemu petani, gitu. Kira-kira mukanya sudah masam. Anda ke situ pagi-pagi, jam 6 pagi, mereka mau berangkat ke sawah. Anda di situ ingin janjian dan sebagainya, belum janjian dulu. Kira-kira mereka siap belajar tidak? Kira-kira gimana? Silakan Malu-malu. dijawab teman-teman. Mungkin malu-malu, nggak apa-apa. Kalau malu biasanya suka gitu. Oh, ada yang menjawab dari chat, Ya. Bu. Boleh dijawab. Iya, tidak ya. Tidak ada yang tidak siap gitu ya. Jadi ketika Anda mulai mendampingi, melakukan pendidikan orang dewasa, melakukan penyuluhan, Anda harus tanyakan siap atau belum gitu. Kalau di sini saya tidak bertanya kepada Anda ada siap atau belum gitu. Karena sudah ini ya, ini termasuk pendidikan formal ya. Dan Anda dipaksa, enggak dipaksa sih. Dulu kan dipaksa terbiasa, sekarang enggak gitu. Nah, ada beberapa hal di dalam kepribadian seseorang. Ada 3 hal. Ada id, ego, dan super ego. Gitu ya. Ketika kita melihat ya, id itu apa ya? Id itu adalah insting Anda. Insting Anda. Kalau lapar ya makan, gitu ya. Kalau misalkan gatel ya digaruk. Kalau misalkan anak menangis berarti dia ingin susu, dia lapar. Yang kedua adalah sisi psikologis atau ego Anda. Sesuai dengan rasional Anda. Realistis tidak saya? Kemudian sosiologis, super ego. Perilaku Anda seperti apa? Itu kalau teori psikoanalisis ya. Ada beberapa hal. Nanti Anda bisa pelajari kalau Anda suka pelajaran psikologi gitu ya. Jadi bisa 1 semester sendiri. Ada pendidikan orang dewasa, psikologi sosial, sosiologi pertanian, sosiologi pedesaan, sosiologi yang pure sosiologi ada juga lagi. Jadi Bu, saya separuh ya. Jadi selain Anda menguasai ilmu eksak, Anda harus menguasai ilmu kebatinan dan kepribadian. Kepribadian orang, bukan kepribadian Anda. Orang nggak peduli gitu. Jadi Anda harus bisa melihat orang lain itu, siap belajar. Kemudian kita lihat kepribadian orang. Bagaimana kita mengidentifikasi kepribadian orang? Dan kita harus identifikasi, melihat bagaimana orang itu mempertahankan, bagaimana orang itu melihat dirinya sendiri dan orang lain. Ketika kita lihat teori yang Sigmund Freud tulis ya, ketika manusia itu ternyata ada beberapa tahapan. Dari oral stage sampai genital gitu. Sejak lahir, ketika dia mengenal barang pertama kali, balita, Anda balita, mencoba rasa, begitu, sampai ketika Anda sudah pubertas. Lain lagi dengan psikoanalitis, menurut Jung. Gitu. Jadi ketika orang itu berkembang, ada nama separuh kehidupan pertama dan separuh kehidupan yang kedua. Orang itu berkembang menurut dominasi prosesnya masing-masing. Jadi tugasnya masing-masing ya. Ketika kita melihat separuh pertama adalah ketika dia mencari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, separuh kehidupan kedua adalah mengidentifikasi dirinya. Individu berjuang mencari eksistensi dirinya sendiri. Jadi ketika orang dewasa belajar itu, dia butuh. Anda belajar karena butuh, bukan karena kurikulum. Kalau Anda formal, mahasiswa belajar karena kurikulum.
Namun ketika Anda menjadi orang dewasa yang memerlukan materi, mereka belajar karena membutuhkan. Untuk apa? Better living, better farming, better yang lain-lainnya gitu, better economic. Kebutuhan ekonominya sampai untuk kesejahteraan. Banyak lagi ya tentang teori-teori psikoanalisis. Ada lagi teori kognitif gitu ya. Kenapa kita harus tahu teori-teori itu, Bu? Karena Anda tahu yang berproses di dalam diri manusia itu apa. Tadi ada psikologisnya. Sekarang ada kognitifnya. Kognitif dilihat dari mana? Dari isi kepala. Ya, dari isi kepala Anda apa? Kalau kita lihat ya, ini Piaget ya, menurut Piaget gitu. Ini adalah tokoh ya, salah satu tokoh teoretikal kognitif ya, dari bayi pertama kali sejak lahir sampai kita mengenal ya usia remaja atau dewasa. Ternyata ada teoritisnya loh adik-adik. Tidak hanya Anda, oh saya balita ya sudahlah hidup saja nanti kumaha engke, kalau orang Sunda mah bisa bilang begitu ya. Nanti kita lihat nanti piye ngono gitu. Ntar aja lihat nantinya gitu. Ternyata itu ada tahapannya dan itu bisa dilatih. Anda bisa dilatih. Ketika Anda balita dilatih untuk makan gitu ya. Mengenali rasa. Ketika Anda kecil Anda dilatih untuk mengenali rasa sayur. Mungkin semakin besar, semakin dewasa, Anda akan suka sayur karena dilatih. Ketika Anda kecil, Anda dilatih untuk makan sayur, namun Anda menolak, kemudian orang tua Anda tidak memberikan lagi, akhirnya orang tua Anda menyerah, akhirnya Anda ketika dewasa tidak suka sayur. Nah, itu ada sebab akibatnya, adik-adik. Jadi itu bisa dilatih. Ada juga teori Vygotsky ya, ketika kita berhubungan dengan eksternal ya, zona eksternal, zona-zona bagaimana Anda melihat lingkungan Anda ya. Jadi ketika kita kaitkan ternyata teori Piaget dan Vygotsky ini diimplikasi pembelajaran. Nah, sebagai fasilitator ya. Jadi kita harus bisa sebagai fasilitator atau pembimbingnya. Jadi kita harus mendampingi ya, mendampingi sasaran. Kalau kita lihat lagi, berbeda lagi dengan teori psikoanalisis, berbeda lagi dengan teori kognitif, gitu ya. Ada teori biologis ya, biologis ya. Kita mengkontrat ya, biologis faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi ketika kita belajar itu ada faktor biologis juga. Adik-adik kira-kira kalau belajar malam lebih konsentrasi mana dengan belajar pagi atau belajar siang? Kira-kira. Malam, Bu, lebih konsentrasi. Iya, ada yang malam lebih konsentrasi. Kenapa? Mungkin lingkungannya tenang, mendukung. Kemudian tidak ada yang ganggu. Kalau pagi misalkan ada yang pagi gitu karena tenang kalau pagi masih fresh gitu. Ada yang pagi tidak mau karena apa? Karena jemput adiknya misalkan. Ini adiknya dijemput dulu, maksudnya ngantar adik dulu gitu. Kalau Onan kan di sini ada yang ngaku nggak kalau pagi suka ini didistrak oleh orang tuanya mengantarkan adiknya. Mengantarkan sekolah gitu. Saya beberapa kali, mohon maaf Bu, saya sedang di jalan mengantarkan adik sekolah. Lah kamu kuliah enggak gitu kan ya. Jadi ada yang seperti itu ya. Ada yang suka sore hari. Karena apa Bu? Saya sore hari lebih konsen gitu. Karena saya sudah mandi, sudah makan dan sebagainya. Saya suka jam sore. Nah, ada seperti itu. Nah, seperti itu pula proses belajar Anda ya. Sebentar. Ada lagi teori tentang social emotion. Ketika kita melihat social emosional, perkembangan rentang kehidupan manusia ya, ekologi manusia. Ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata ketika orang itu belajar, perkembangan orang itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem. Nah, contohnya, salah satunya adalah ketika individu membangun kondisi bagi dirinya sendiri. Ada juga membangun hubungan dengan lingkungannya dan keluarganya. Dan banyak lagi. Nah, sampai makrosistem, kronosistem, gitu. Nah, ada yang dimaksud lagi, saya agak ini ya, agak tidak mendalam tentang teoretikal.
Ada tentang psikososial Erikson, karena terlalu banyak teoretikal kalau perkembangan manusia. Ada kognitif, ada psikososial, ada psikoanalisis, ada teori perkembangan. Kalau Erikson, gitu ya, tentang teori tahapan perkembangan orang dewasa, bahwa orang dewasa ini memiliki model perkembangan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Karakternya gimana orang dewasa? Fisiknya sudah terbentuk ya, ada usia 20-an sampai dengan awal 30-an gitu ya, dewasa awal, remaja dan dewasa awal. Sosiologisnya Anda sudah terbentuk seperti itu ya, menjadi satu sistem sosial, menjadi bagian dari masyarakat. Secara psikologis kepribadian Anda sudah terbentuk. Jadi untuk merubah diri Anda, hanya keinginan motivasi dari dalam diri Anda yang kuat yang bisa mengubah diri Anda. Nah, ada beberapa aspek di dalam dimensi ya orang dewasa. Jadi ada individual, family, dan karir. Jadi struktur kehidupan itu ada beberapa, diri lainnya dan kerja lingkungan, transformasi ketika diri Anda sendiri, lainnya dan kerja di lingkungan kerja Anda, struktur kehidupan Anda nanti akan Anda lalui ya setelah ini Anda berada di lingkungan pekerjaan. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat perspektif dari teori orang dewasa. Keseluruhan teori itu ya banyak teori ya, mulai dari psikoanalisis, kognitif. Ketika Anda melihat ya salah satu teori behavioral teori ya. Saya ulangi lagi ya tentang teoretika. Kalau yang paling terkenal teori behaviorisme, perilaku yang paling terkenal itu stimulus respon ya. Jadi kalau Anda pernah dengar ya teori stimulus respon yang ketika kita memberikan makan kepada anjing, kemudian kita membunyikan bel, anjing itu akan menjulurkan lidahnya, kemudian dia akan mengeluarkan air liurnya, membuktikan bahwa dia lapar, kemudian kita membunyikan bel, nah itu adalah jam waktu makan. Nah itu membiasakan behaviorisme, membiasakan mereka bahwa itu menunjukkan waktu makan. Gitu pula kita sebagai manusia. Jadi ketika kita melihat perspektif ya, saya lanjut ya ke perspektif orang dewasa ya. Orang dewasa ini belajar. Pada zaman dahulu, kalau tokohnya adalah Paulo Freire, ini dulu terkenal dengan pendidikan kaum tertindas. Ya. Ini bukan berarti bahwa kita sekarang tertindas terus, tidak. Jadi kita melihat bahwa dulu itu orang-orang tertindas. Bukan tertindas dalam segi fisik, tapi pengetahuan. Ketika kita melihat orang lain sebagai fasilitator yang hanya memberikan pengetahuan tanpa adanya partisipasi dari orang dewasa atau diskusi, memberikan feedback gitu. Dulu hanya sebagai objek pembelajar. Jadi saya hanya menyuapi Anda. Anda tidak baca materi, itu salah, bukan pendidikan orang dewasa. Karena pendidikan orang dewasa adalah kita memberikan subjek kita, ketika dia belajar melalui pengalaman dia. Dia belajar melalui diskusinya dia. Kalau kita melihatnya ya, siklus pengalaman belajar konkret, observasi refleksi, memformulasi konsep-konsep, sampai mengimplikasi konsep-konsep dalam situasi baru. Ini merupakan siklus yang akan Anda lakukan sebagai orang dewasa dan sasaran Anda nanti di lapangan. Ternyata mereka juga belajar melalui apa? Pengalaman. Jadi titik berat yang kedua adalah yang pertama, orang dewasa tidak akan belajar kalau tidak butuh. Yang kedua, orang dewasa belajar berdasarkan pengalaman. Jadi Anda harus kasih bukti dulu. Berikan bukti dulu. Tanpa bukti mereka tidak akan percaya. Ada yang di sini orangnya mudah percaya dengan orang lain. Tanpa bukti gitu. Tanpa bukti. Jadi banyak
sampai ketawa-ketawa berarti dirinya sendiri gitu ya. Nah, sampai banyak yang tertipu, misalkan ada yang tertipu pinjol dan sebagainya. Nah, itu kan belum ada buktinya ya gitu. Jadi beberapa akhir-akhir ini ya banyak berita ya, mahasiswa banyak tertipu pinjol, mahasiswa banyak yang ini gitu ya. Nah, orang belajar dari pengalaman, harus melihat pengalaman yang ada. Bu, saya melihat pengalaman mereka, Bu, gitu. Nah, Anda harus observasi, refleksi, apakah benar gitu. Formulasi lagi, uji apakah benar. Kalau di sini kan di bidangnya pertanian. Apakah benar produksinya ini ya benar-benar naik gitu ya? Kalau kita nanam produksi apa gitu kan, varietasnya apa? Apakah benar produksinya bagus? Gitu. Bagaimana ketahanannya terhadap hama penyakit? Itu kan harus diuji dulu. Itulah tugas adik-adik, ya kan? Oke. Yang tokoh selanjutnya adalah Ganye. Tadi saya lihat, saya tadi ceritakan ya, sedikit ceritakan ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya, belajar memecahkan masalah itu ada berbagai tahapnya adik-adik. Jadi tahapan orang memecahkan masalah itu ada banyak tahapnya, gitu ya, sampai memecahkan masalahnya. Ada mulai dari sinyal, stimulus respon tadi. Saya bilang contohnya adalah ketika hewan ya, atau anjing, atau kucing gitu ya. Kayaknya ini memberikan sinyal, kita kasih bel, kemudian kita kasih makan, bahwa tanda untuk makan hewan itu dia menjulurkan lidahnya, kemudian air liurnya keluar, setiap kita membunyikan bel, kita menyiapkan makan, kemudian kita dia menjulurkan lidah, kemudian air liurnya keluar, itu adalah stimulus responnya. Memberikan stimulus, bel itu responnya adalah dia menjulurkan lidah, kemudian air liurnya keluar. Sampai individu belajar. Nah, di situ dia juga belajar menggunakan kognitifnya, otak. Adik-adik sudah pernah mendengarkan tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif apa yang ada di pikiran Anda atau pengetahuan? Afektif apa ada di sikap Anda, suka tidak? Psikomotorik apa? Adalah perilaku Anda yang nantinya tujuannya adalah merubah orang lain gitu. Seperti yang kita inginkan. Anda kan fasilitator. Harus pakai varietas ini. Gimana merubahnya? Tidak bisa. Anda suruh sekarang, besok berubah. Big no. Manusia tidak bisa berubah secepat itu. Anda pun, misalkan ya, di sini kan ada yang suka belajar sore tadi, ada yang suka belajar sore, belajar pagi, belajar malam, belajar SKS. Sistem kebut semalam gitu. Kalau nggak kebut nggak bisa, Bu. Kalau nggak ugal-ugalan nggak bisa, Bu. Kalau besok nggak ujian nggak belajar, Ibuku, gitu ya. Gitu ya. Teman-teman nggak bisa gitu. Kalau saya itu belajar karena tertekan gitu. Bisa harusnya ditekan gitu. Nah, memang seperti itu. Harus ada stimulus responnya sampai nanti ini memecahkan masalah. Seperti juga orang dewasa. Kepepet karena apa? Ekonomi. Mau belajar karena apa? Better living, better farming, gitu. Better yang segala-galanya, gitu. Better kehidupannya. Mereka belajar karena apa sih orang dewasa? Ya karena ingin meningkatkan taraf kesejahteraannya, gitu ya. Jadi Anda harus memahami itu. Anda berempati. Saya yakin di sini saya tidak termasuk orang yang jangan Anda bilang Anda memahami, mampu memahami, karena Anda nggak mengalami. Anda tidak mengalami satu hari tidak makan gitu ya. Satu hari gagal panennya gitu ya. Bagaimana gagal panen? Tidak ada, modalnya tidak kembali. Anda tidak bisa bilang Anda memahami. Anda tidak mengalami. Anda hanya bisa berempati. Nanti bilang kepada mereka bahwa saya berempati. Namun memang saya tidak memahami karena saya belum mengalami, tidak mengalami gitu. Jadi intinya di sini adalah ketika Anda mampu berempati dan bagaimana memposisikannya sebagai orang dewasa itu, sasaran Anda. Sampai dia bisa memecahkan masalahnya.
Kalau kita lihat lagi ya, banyak sekali ya sampai ini enhancing retention dan sebagainya. Tahap-tahap ini mungkin bisa dibaca satu buku ya, bukunya Gagne, bagus gitu ya. Ada bukunya Peter Jarvis juga ya, banyak tentang aspek-aspek bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Ternyata menyelesaikan permasalahan itu banyak ya. Kalau Anda sebagai kaum-kaum intelektual ya, saya yakin di sini intelek semua gitu. Karena mahasiswa. Anda disekolahkan akan menghasilkan skripsi. Skripsi Anda melalui proses berpikir, kognitif Anda, ada di pikiran. Ya, sampai memecahkan masalah. Nah, yang hasil skripsi Anda, yang kira-kira segini itu atau segini itu ya, yang tebal itu, nah, itu adalah proses berpikir Anda. Memecahkan masalah. Sebelum Anda membantu orang lain memecahkan masalah. Nah, ada lagi tentang knowledge ya, tentang konsep diri ya, bagaimana orang belajar, kesiapan belajar, orientasi belajar. Kita menyebutnya tak knowledge ini, gitu ya, bukan know dan less, nggak mau tahu gitu kan. Know kan mau tahu gitu, less saya kurang gitu, kurang tahu, nggak mau tahu, jangan gitu gitu ya. Ini nama orang gitu kan, Malcolm gitu. Bapak Andragogi gitu, Bapak POD gitu. Bapak POD bilang apa? Mempopulerkan bahwa ketika kita melihat POD itu pendidikan orang dewasa. Saya banyak ini ya, banyak DM gitu, banyak yang mend-DM saya atau chat saya gitu. Kok Ibu mengajar tentang pendidikan orang dewasa? Apakah orang dewasa itu nggak terdidik tau Bu? Gitu. Apa yang perlu dididik lagi? Intinya adalah kita bisa mengenal diri kita sendiri. Belajar melalui pengalaman, bagaimana kita siap belajar, sampai kita orientasi belajarnya apa, yaitu ekonomik gitu ya, perubahan kesejahteraan, sampai Anda merubah perilaku. Untuk apa? Helping adult learn. Membantu dirinya sendiri. Orang dewasa membantu dirinya sendiri. Sampai dia bisa membantu dirinya sendiri. Ketika kita bisa membantu orang lain gitu ya, membantu orang lain, mendampingi orang lain, melihat bahwa pendidikan orang dewasa itu adalah ketika orang itu mau berubah perilaku, kemudian menuju ke yang lebih baik gitu. Nah, itu Anda menjadi orang yang berhasil. Kita melihat bahwa orang dewasa ini berbeda ya dengan anak-anak. Andragogi berbeda dengan pedagogi. Anak-anak mudah diatur, belum selesai karakteristiknya, maksudnya masih berkembang. Kalau orang dewasa ini manusia jadi perilakunya gitu. Kemudian orang-orang dewasa ini belajar melalui pengalaman, baik dia internal maupun dia eksternal. Yang saya bilang tadi, Bu, saya sukanya hidup di bawah tekanan gitu. Kalau misalkan ujian, saya harus besok ujian dulu baru belajar. Itu terbawa karena apa? Lingkungan Anda, mungkin lingkungan kosan Anda. Hey guys, bro, besok kuliah belajar ada ujian loh. Enggak, saya belajar besok-besok aja lah gitu ya. Karena bila lingkungan bisa. Atau lingkungan Anda yang suka belajar, ini kok kamar samping belajar terus, kamar kiri saya belajar terus, saya kalau tidak belajar malu sendiri. Gitu. Bisa juga, gitu. Karena melihat, ada juga yang tidak belajar nilainya bagus, Bu. Dari sananya, Bu. Anda tidak tahu prosesnya, mungkin dia tengah malam dia belajar, pukul 1 Anda tidur, dia belajar sendiri, nah Anda kan tidak tahu prosesnya. Kemudian orang dewasa belajar itu karena siap ya. Jadi orang dewasa belajar siap. Anda dipaksa siap malam ini. Karena Anda memang ya orang dewasa juga. Nah, orientasi belajarnya berbeda. Orang dewasa langsung menerapkan. Kalau orang anak-anak kita belajar nanti akan dipakai ke depan. Bu, ngapain sih saya belajar matematika, fisika, biologi untuk apa? Nantinya Anda gunakan adik-adikku sayang, matematika untuk menghitung berapa kalau nanti Anda ambil jurusan arsitek atau ambil jurusan apapun, jurusan prodi apapun, Anda gunakan matematika untuk menghitung sebagai dasarnya. Kalau orang dewasa belajar untuk memecahkan masalah, harus dipraktekkan.
Masalah selesai, masalahnya selesai, ketemu jalan keluarnya, mereka puas. Gitu. Perbedaannya begitu ya adik-adik. Saya lanjutkan ya. Kalau kita lihat ya, yang tadi saya bilang ya, kalau kita melihat proses belajar itu berbeda-beda. Kalau dilihat dari teori humanis ya, taksonomi belajar Bloom ya, tadi saya lihat. Kognitif apa yang ada di otak dan pikiran Anda? Kognitif atau pengetahuan? Afektif apa yang Anda suka tidak suka? Gitu ya. Sikap Anda, valuing, sampai ke domain psikomotorik atau perilaku Anda. Beberapa tahapannya masing-masing berbeda ya. Kalau kognitif dari pengenalan, bagaimana dia memahami, menerapkan, analisis, sintesis, sampai evaluation. Berbeda dengan kognitif, ada afektif. Dari kita proses menerima, merespon apa yang ada, menilai sikap kita suka atau tidak suka, kemudian membentuk pola hidup Anda. Yang selanjutnya adalah psikomotorik. Mulai dari persepsi, kesiapan, bagaimana Anda gerakan terbimbing, sampai kita melakukan apa yang diinginkan. Oke, saya lanjutkan. Ketika kita melihat orang dewasa, nah ini masuk kepada salah satu intinya juga. Tadi saya bilang, asumsi orang dewasa menurut Bapak Pendidikan Orang Dewasa atau Malcolm Knowles ya. Kalau 4 asumsi itu ya, orientasi orang dewasa, kemudian kesiapan, pengalaman, gitu ya. Sekarang kita lihat motivasi belajar orang dewasa. Ternyata orang dewasa itu ada motivasinya loh adik-adik. Kalau Anda motivasi kuliah kira-kira apa? Ada yang di sini dipaksa? Lebih ke ingin memecahkan masalah dalam kehidupan sosial, Bu. Benar? Contohnya apa? Contohnya dalam menghadapi situasi rumah tangga kita kan nanti semuanya pasti akan menikah. Ya. Oke, bagus sekali. Ini berarti motivasinya salah satu nanti di undangan ada tulisannya Boy Arisandi, sarjana apa nih? Sarjana pertanian. Oh, maaf. Saya Bu, yo. Sarjana apa? Iya Bu, saya nanti bakal jadi sarjana pertanian. Ya, nah itu salah satunya itu juga ya. Nah, ternyata orang berperilaku itu ada motivasinya. Jadi kalau kita lihat ada motivasi isi, proses, ada muatannya. Ya. Kalau kita lihat yang pertama ya, motivasi, teori-teori motivasi. Ya. Ada teori kebutuhan, ERG, 2 faktor, kebutuhan, dan sebagainya. Nah, ini yang paling banyak Anda kenali ya. Maslow itu yang paling banyak Anda kenali sebagai orang sosial gitu. Walaupun sebenarnya Maslow ini mengkritik teorinya sendiri ya. Jadi tidak perlu harus berurut. Nah, kita yang pertama kali yang harus kita penuhi apa kalau menurut Maslow ya kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Kalau sudah punya sandang, pangan, papan, baru rasa aman, baru kebutuhan sosial, baru harga diri. Yang paling tinggi adalah aktualisasi diri Anda. Ini banyak di implementasinya pada sebenarnya X dan Y itu berbeda, wanita dan pria. Self actualization pada pria itu tinggi. Apa? Kalau Anda sudah punya harta tahta gitu ya, bukan Renata ya, bukan Mbak Niki Elva juga gitu ya, bukan gitu. Tapi ketika Anda sudah punya banyak uang nantinya ya, Boy misalkan ya jadi pengusaha petani milenial, punya 20 hektar gitu ya, kebun kopi gitu. Kemudian apa yang ingin Boy ini capai lagi? Ternyata dia ingin jadi pejabat. Kenapa? Karena self actualization-nya dia harus punya kekuasaan. Gitu. Jadi memang itu adalah kebutuhan. Kalau secara hierarkis kebutuhan manusia seperti itu. Walaupun Maslow ini juga mengkritik bahwa tidak harus urut, nggak harus fisik dulu, boleh rasa aman dulu, boleh sosial dulu, boleh harga diri dulu, gitu. Baru yang bawah.
dia berkritik. Tapi secara umum bahwa manusia itu punya semua kebutuhan ini, kebutuhan dirinya yang harus dipenuhi. Nah, saya lanjutkan ya. Ada lagi menurut ERG gitu ya. Ada 2 faktor dan menurut ERG. Bedanya adalah sebenarnya sama sih. Cuma ini dibagi ditampung kalau ERG existence, growth dan relatedness ya. Dicampur jadi satu ya. Psikologi jadi existence, safety jadi existence, social relatedness, eco-esteem dan self actualization menjadi growth. Nah, kalau kita bagi ya, teori-teori motivasi ini ternyata banyak. Ada Maslow, ERG, 2 faktor, manifest, dan sebagainya. Intinya sebenarnya, motivasi Anda atau sasaran Anda untuk berubah ada berasal dari dalam diri Anda dan dari luar atau hygiene. Kalau kita melihat dari 2 faktor ya. Ternyata orang berubah itu bisa dari dalam dirinya, bisa dari luar. Kalau orang dewasa, faktor paling tinggi adalah dari dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau Anda ingin berubah itu yang pertama dari hati kecil Anda. Mau Anda berubah jadi apa? Anda harus tentukan. Didampingi oleh fasilitator. Mau berubahnya seperti apa? Kalau dulu kita pertanyaan konvensional, ya tradisional. Sekarang sudah IoT, mau 4.0, 5.0 gitu, sudah ketinggalan gitu ya. Petani milenial sudah banyak sekali. Jadi ketika kita berbuat atau berperilaku ya, orang banyak sekali ya. Jadi ada dari luar, hygiene ingin memperoleh penghargaan gitu. Ada yang di sini ikut kampus Sawah Merdeka karena pacarnya ikut gitu kan. Itu kan salah satu contoh dari hygiene gitu, dari lingkungannya. Mungkin pacarnya ikut, mungkin didorong oleh teman-temannya, ayo ikut gitu, seru loh kegiatannya gitu. Daripada tidur saja gitu. Nanti dapat sertifikat, Anda lulus, Anda menjadi orang dewasa yang punya banyak pengalaman. Perbedaan Anda dengan orang lain. Saya mengapresiasi kepada 90 peserta, ada 80 peserta ya, kampus Sawah Merdeka yang mengikuti program ini, bahwa Anda berbeda dari orang lain. Anda mengimplementasikan motivasi dari diri Anda dan dari lingkungan Anda, bahwa Anda berbeda. Nanti Anda lulus, Anda bisa memamerkan tadi ya, self-aktualisasi diri Anda. Oh, saya pernah ikut kampus Sawah Merdeka dari program Tani Center. Ini memberikan pengalaman kepada saya. Saya sudah terjun benar-benar ke lapangan. Saya ikut kuliahnya ketika malam hari. Saya menyisakan waktu saya. Dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjut kepada gaya belajar orang dewasa. Ternyata orang dewasa ini memiliki gaya-gaya belajar. Ternyata ada gaya-gaya belajar. Ada beberapa, kalau Anda suka nonton film, ya, ada yang suka nonton Divergent, Insurgent, filmnya sudah agak lama ya. Gitu ya. Jadi orang belajar itu ternyata nanti Anda bisa menjadi accommodator, diverger, converger, dan assimilator. Kalau menurut Lause dan Paulo, ya, ternyata orang-orang dewasa yang belajar punya gaya-gaya tersendiri. Dia bisa ya mementingkan perasaan dan ketika observasi ya, feelingnya kuat, kemudian melihat lingkungannya observasi itu dinamakan divergent. Ketika dia banyak berpikirnya dan mengobservasi, namanya assimilator. Kalau dia banyak berbuatnya, bertindaknya, doingnya, dan berpikirnya, namanya convergent. Doing thinking, ini contohnya yang cocok itu adalah pekerjaan guru, gitu ya, dosen dan sebagainya. Kemudian ketika dia banyak berpikirnya, pertimbangannya dan doingnya, namanya accommodator ya. Ini cocok bagi orang-orang yang bekerja di bidang konsultan, gitu ya, CS dan sebagainya, pemberdaya. Mana tahu nanti adik-adik kalau adik-adik sudah mengenali diri Anda. Kira-kira Anda suka gaya belajar yang mana ya?
Apakah melihat, berpikir yang lama? Apakah langsung doing saja tanpa berpikir? Apakah mengandalkan insting sambil mengobservasi? Nah, ketika Anda sudah bisa memposisikan atau menerjemahkan, Anda mau ikut yang mana? Anda termasuk yang mana? Anda bisa menentukan Anda cocok bekerja di mana. Ya, adik-adik. Oke. Kita masuk kepada prinsip belajar orang dewasa. Saya cepat sekali ya. Nah, kita masuk kepada prinsip belajar mengajar orang dewasa. Ketika kita sudah masuk ke dalam BM, gitu, belajar mengajar orang dewasa lagi. Intinya adalah hasilnya pelatihan. Pelatihan, penyuluhan sama. Kita harus melihat prinsip-prinsipnya. Bahwa kita harus meningkatkan motivasi pesertanya. Bagaimana tadi? Melihat teoretikal motivasi kan tadi ada banyak ya. Ada teori motivasi isi, ada teori motivasi proses. Nanti bahan semoga nanti bisa di-share ya Mbak. Demikian ya, semoga bisa dibaca-baca gitu ya. Ketika kan sebenarnya ini mata kuliah satu semester gitu, saya jadikan satu gitu. Motivasi peserta untuk belajar. Bagaimana Anda meningkatkan motivasinya? Iming-imingnya apa? Kalau orang dewasa diimingi adalah ketika Anda bisa menyelesaikan persoalan. Kalau Anda bisa menyelesaikan persoalan yang ada, berarti Anda sudah sukses menjadi pembelajar ya. Proses belajar mengajar orang dewasa sukses. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Dulu kalau kita membicarakan tentang orang dewasa dekat dengan kegiatan penyuluhan juga, kita akan lebih meningkatkan rasa percaya diri ketika belajar bersama dengan orang lain atau berkelompok dibanding Anda merasa bahwa Anda belajar sendirian, Anda paling menderita di dunia ini gitu. Jadi jangan merasa paling menderita di dunia ini. Semua sama gitu. Adik-adik yang di kelas ini sama, bebannya sama. Gitu. Saya selalu berpesan kepada mahasiswa, tetaplah hidup walaupun rebahan saja gitu ya. Tetaplah hidup walaupun nggak berguna gitu. Pokoknya nggak berguna ya gitu. Anda berguna gitu. Bagi mama bapak Anda adalah kesayangan keluarga, impian keluarga. Nanti jadi sarjana gitu. Walaupun kan rebahan nanti ujiannya dapat A gitu kan, doanya gitu. Saya rebahan saja nanti ujiannya dapat A. Saya diskusi dengan teman gitu, nanti dapat A gitu. Gitu. Anda akan lebih percaya diri, harus meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, Anda juga harus tahu bahwa Anda ketika melatih, ketika kegiatan pelatihan, penyuluhan, mendampingi di lapang, Anda harus tahu tujuannya. Kemudian, Anda harus jadi orang yang SKSD. Bukan sok kenal sok dekat yang tidak ini ya, tidak pada aturan, tapi SKSD-nya yang terarah. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan itu kepada sasaran, Bu? Pendidikan orang dewasa. Bagaimana saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang saya tidak tahu? Apalagi bukan daerah saya. Dekati opinion leader-nya. Kalau kemarin sudah dapat mata kuliah lain ya tentang teknik-teknik partisipatoris, pemberdayaan opinion leader. Kalau bisa tinggal di situ. Banyak kalau Anda baca kisah tentang Kasim Arifin ya, itu sudah jadi buku ya, di pendidikan orang dewasa, dasar penyuluhan, itu ada. Gitu. Beliau juga mendampingi secara langsung, beliau adalah mahasiswa seperti Anda. Tapi jangan dicontoh yang nggak pulangnya ya, sampai berdiam diri di sana, punya anak istri, nggak pulang gitu ya. Jangan gitu ya. Tapi yang dicontoh adalah bagaimana beliau berhasil memberdayakan masyarakat, gitu, memecahkan persoalan. Menjadi benar-benar mengalami gitu.
Jadi saya bilang bahwa Anda harus perlu empati yang tinggi. Karena Anda tidak mengalami, jadi Anda tidak bisa memahami. Hanya empatinya yang tinggi. Kemudian kita meningkatkan aktivitas belajar yang relevan dengan pekerjaan. Ketika kita sudah masuk ke dalam pelatihan, kalau Anda nanti sudah bekerja ya, lulus kemudian bekerja. Nah, pendidikan orang dewasa ini tidak hanya bidang penyuluhan, tapi pendidikan kapasitas Anda sebagai pekerja. Kalau Anda sudah bekerja misalkan 10 tahun, 20 tahun, apakah tidak perlu di-refresh? Anda saja perlu healing-healing gitu ya. Kalau misalkan stres, banyak tugas, banyak UTS, saya healing dulu healingnya apa? Keliling alun-alun, jajan cilok. Itu jalan-jalan keluar rumah, jajan es lilin gitu. Ada yang perlu healing kan gitu ya. Yang cewek-cewek ini biasanya nonton drakor, itu adalah healing saya ibu gitu ya. Cowok-cowok juga sama, itu adalah healing saya gitu. Nah, ada orang-orang yang punya jalan-jalan untuk ini ya, meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar Anda. Jadi ketika Anda merasa Anda sudah siap belajar lagi, Anda stresnya sudah hilang, maka Anda kembali untuk bisa menyerap pengetahuan Anda. Karena saya yakin kapasitas otak Anda itu terbatas. Ada yang punya short term memory, ada yang punya long term memory. Di sini saya coba tanya, kira-kira, ini siapa ya yang tadi sudah beberapa menjawab ya, kira-kira ada namanya Nur Hayati, ada ya? Nur Hayati ada? Hadir Ibu. Iya. Nur Hayati, panggilannya siapa? Ayah? Nur Bu. Nur, iya. Nur, sama dengan saya ya namanya ya, artinya cahaya ya. Nur, kira-kira Nur masih... Mungkin bisa di on cam, Mbak Nur. Kira-kira... Mohon maaf, belum bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Nur, kira-kira Nur, 3 hari yang lalu, malam hari, Nur makan malamnya apa ya? Sebentar Ibu, saya coba mengingat-ingat lagi. Kira-kira ingat nggak ya? Saya makan sate Ibu. Enggak, saya makan ini. Bukan sate. Jadi ragu ya, makan lalu, sate apa makan mie? Saya beli di warteg. Itu, Di warteg. saya beli telur balado. Beli telur balado. Mie apa telur balado? Telur Bu. Telur. Nah, ini salah satu cara menguji bagaimana Anda punya short term memory atau long term memory. Jadi Anda sebagai orang dewasa akan memilah-milah itu adik-adik. Jadi secara otomatis Anda memilah-milah mana yang mau Anda hafalkan, mana yang mau Anda hilangkan. Karena otak Anda memilih mana yang perlu Anda simpan dan mana yang perlu Anda buang. Yang mana dibuang, yang mana perlu Anda simpan. Karena memang seperti itulah orang dewasa. Supaya apa? Supaya nanti bisa menyerap pengetahuan baru. Pengetahuan baru untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan yang ada. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini sudah hampir. Ya. Nah, orang yang di dalam orang dewasa, kita melihat ya bahwa kita lihat bahwa sasaran kita adalah orang dewasa yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari situasi kehidupan nyatanya. Kalau Anda pelatihan, kalau Anda kegiatan penyuluhan, pendampingan, nah, Anda harus tentukan waktunya. Dan ketika materinya itu tidak sesuai dengan yang dia butuhkan, dia tidak akan ikut. Dia akan belajar kalau dia butuh. Dia tidak akan belajar kalau dia tidak butuh. Tadi dibilang motivasi ya. Motivasi bisa dari dalam dirinya, bisa dari lingkungannya. Lingkungannya siapa? Petani lain misalnya. Satu kelompok tidak butuh, ya tidak akan ikut. Ya tidak akan ikut aktif. Yang kedua adalah orang yang sudah belajar,
orang dewasa yang Anda hadapi sudah penuh dengan pengalaman. Jadi jangan posisikan bahwa mereka sebagai pedagogi, seperti kertas kosong, tabula rasa yang Anda bisa suapi dengan pengetahuan-pengetahuan baru sedemikian rupa sehingga mereka mau untuk ikut Anda di waktu itu juga. Tidak. Big no. Gitu ya. Kalau dalam penyuluhan ada namanya teori adopsi inovasi. Ketika orang ini mengadopsi inovasi tertentu, perlu waktu yang cukup lama. Perlu tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Orang-orang itu sudah penuh dengan pengalaman. Jadi yang Anda janjikan apa? Pemecahan dari permasalahan mereka. Yang selanjutnya adalah orang itu, pelajar itu penuh dengan tanggung jawab terhadap keluarganya. Notabene yang ikut pelatihan, penyuluhan gitu ya, adalah merupakan kepala keluarga, gitu. Tulang punggung keluarga. Ini pria-pria ya, tidak hanya pria saja ya, tapi wanita juga ya. Ayah dari anak-anakmu nanti gitu kan ya, Anda punya tanggung jawab terhadap keluarga Anda. Kemudian harus mampu mengambil keputusan yang baik, paling baik gitu. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan? Bagaimana orang sadar terhadap tugas dan peranannya? Bagaimana orang-orang itu melihat peranannya seperti apa? Oh, saya kepala keluarga, saya ketua kelompok, saya harus memberikan contoh yang baik kepada anggota kelompok saya. Dengan kan seperti itu. Ketua kelompok adalah orang yang paling aktif, paling loyal. Ada yang di sini sudah sempat berjumpa dengan, di sini kan ada tugas praktikum ya, ke desa begitu. Sudah ketemu dengan ketua kelompok, sudah ketemu dengan petani, ya kan? Iya kan? Belum ya. Ada yang sebagian yang sudah, mungkin ada yang sebagian yang belum mungkin ya. Nanti itu yang akan Anda praktekkan sesungguhnya. Bagaimana Anda mempraktekkan itu gitu ya? Bagaimana Anda meyakinkan orang lain? Anda akan tahu betapa susahnya itu. Mendidik. Bukan mendidik dalam artian ini bukan pendidikan, tapi memfasilitasi, mendampingi. Gitu. Mendampingi belum sampai ini ya, sampai dia mampu memberdayakan dirinya sendiri, helping people to help themselves. Kamu mampu menolong dirimu sendiri. Jadi harus bisa menjawab tantangan, memperbaiki kualitas hidup, kemudian memecahkan masalah-masalah, sampai dengan ketika dia belajar, dia harus menemukan solusi saat itu juga. Misalkan Anda pelatihan atau penyuluhan atau sekolah lapang hama pertanian tentang pengelolaan hama. Nah, di daerah tersebut perlu pengendalian hama. Namanya tikus. Kalau pelatihan atau pendidikan orang dewasa harus sampai dengan memecahkan persoalan saat itu juga. Sampai praktek saat itu juga. Nah, itulah namanya memecahkan masalah di dalam pendidikan orang dewasa. Jadi ketika Anda berprinsip bahwa sudah bisa memecahkan masalah saat ini juga, bisa mendampingi sampai merubah perilaku, itu Anda sudah sebagai fasilitator yang berhasil. Apakah saya bisa, Ibu? Bisa, yakin. Anda harus yakin. Jangan dibilang susah dulu, jangan bilang susah. Tapi Anda harus yakin dulu, bisa gitu ya. Saya mau dengar suaranya, bisa gitu. Bisa nggak? Gitu, kira-kira. Bisa. Bisa ya. Nah, jadi sudah siap belajar dan mengajar orang dewasa kira-kira? Sudah siap. Siap ya, siap gitu ya, harus siap gitu. Oke. Karena sudah siap ya, harusnya memang sudah siap ya. Oke, terima kasih.